Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdiko, mahasiswa jurusan Akuntansi Intek ketiga angkatan tahun 2018. Baiklah, di sini saya akan presentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Pengedaran Pajak dengan pemoderasi latar belakang pendidikan CEO atau Chief Executive Officer. Studi kasus pada penelitian ini yaitu pada perusahaan non-manufaktur subsektor media yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2018. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Fauzan Misra SE MSc AK yang telah membantu saya dalam penelitian ini dari awal sampai selesai. Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima adalah penutup. Baik, kita mulai yang pertama, pendahuluan. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah karena kegiatan pajak jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, pemerintah memfokuskan pada penerimaan yang berasal dari pajak. Ini saya kutip dari Swigly dan Sukarta tahun 2015. Nah, tentunya perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada laba akan melakukan segala upaya dalam meningkatkan laba dan menurunkan biaya-biaya. Ini terkait dengan nantinya bonus nantinya akan diterima oleh manajer dari perusahaan. Nah, kurangnya perhatian khusus dari pemerintah membuat wajib pajak mengandalkan peluang yang ada dengan melakukan kecurangan pajak. Salah satu bentuk kecurangan yang terjadi adalah adanya tindakan agresivitas pajak, di mana agresivitas pajak ini adalah suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya secara legal maupun secara ilegal. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang ketiga, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang keempat, apakah latar belakang pendidikan CEO atau Chief Executive Officer dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh antara profitabilitas dengan penghindaran pajak? Yang kelima itu apakah latar belakang pendidikan CEO atau Chief Executive Officer dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh antara leverage dengan penghindaran pajak? Dan yang terakhir, apakah latar belakang pendidikan CEO atau Chief Executive Officer dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh antara manajemen laba dengan penghindaran pajak? Selanjutnya, itu tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh. Yang pertama, profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, leverage terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah latar belakang pendidikan CEO atau Chief Executive Officer dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh antara yang pertama, profitabilitas dengan penghindaran pajak. Yang kedua, leverage dengan penghindaran pajak. Yang ketiga, manajemen laba dengan penghindaran pajak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terbaru mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan pemoderasi latar belakang pendidikan CEO atau Chief Executive Officer. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti topik penghindaran pajak, sebab pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Di sini implikasi bagi perusahaan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya indikasi perilaku penghindaran pajak pada perusahaan non-manufaktur subsektor media di Indonesia. Nah, keunikan dari penelitian ini yaitu menggunakan variabel pemoderasi latar belakang pendidikan CEO
di mana variabel moderasi ini belum pernah saya temui dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke bab 2, yaitu tentang kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. Ada 6 teori di sini yang akan saya jabarkan. Yang pertama itu teori agensi, di mana semakin tinggi laba pada sebuah perusahaan, maka pajak yang dibayarkan harusnya adalah semakin tinggi. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan pada akhirnya menimbulkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan agar tetap dapat menjaga laba. Selanjutnya, yang kedua itu teori pecking order. Teori ini bermula karena adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen atau internal dan pemegang saham atau kreditur atau eksternal. Nah, jika pihak eksternal memiliki informasi yang lebih sedikit mengenai perusahaan, maka risikonya tersebut akan tinggi. Yang ketiga itu teori akuntansi positif. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pajak yang dimiliki oleh perusahaan. Maka laba tahun sekarang ditransfer ke laba tahun depan, agar laba tahun sekarang menjadi lebih sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari pajak yang akan dikenakan oleh pemerintah. Yang keempat adalah trade-off theory. Trade-off theory ini berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang, sehingga perusahaan akan menggunakan utang sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Yang kelima, stakeholder theory, di mana tujuan organisasi adalah mengelola kepentingan dan kebutuhan para stakeholder dengan berbagai sudut pandang, sehingga pemangku kepentingan akan dipenuhi oleh para pengelola perusahaan. Yang keenam, upper echelon theory. Teori ini mencoba menjelaskan korelasi antara keberhasilan organisasi dan karakteristik latar belakang manajerial. Nah, kita masuk yang kedua yaitu kerangka penelitian. Pada kerangka penelitian, teman-teman bisa lihat pada PowerPoint, di mana latar belakang pendidikan CEO adalah variabel moderasi yang ditandai dengan Z. Selanjutnya, profitabilitas, leverage, dan laba adalah variabel independen, dan variabel dependen di sini adalah tax of dividend yang ditandai dengan Y. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kausal komparatif, di mana penelitian ini meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, sehingga dapat menjelaskan dampak perubahan variasi nilai dalam suatu variabel. Selanjutnya, yang kedua, sumber data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu data berupa laporan keuangan dari perusahaan sektor non-manufaktur, subsektor media terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai tahun 2018. Data diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu http://www.idx.co.id. Selanjutnya yaitu pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada analisis deskriptif, di mana dilakukan pada masing-masing variabel untuk mengetahui rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji heterokedastisitas. Selanjutnya itu ada uji ketetapan model yang diuji melalui koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Selanjutnya analisis regresi linear berganda. Pengujian ini yang pertama tanpa menggunakan variabel pemoderasi, dan yang kedua
pengujian setelah dipengaruhi oleh variabel moderasi. Selanjutnya, analisis model dan pengujian model, itu pengujian dari tiap-tiap hipotesis. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu pada perusahaan sektor non-manufaktur, subsektor media yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai tahun 2018. Dan metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah metode purposive sampling. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, di mana pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan kebutuhan penelitian, seperti data keuangan, data laporan keuangan tahunan, perusahaan media yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Selanjutnya masuk kepada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama kita lihat gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor non-manufaktur, subsektor media yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai tahun 2018. Perusahaan tersebut berjumlah 12 perusahaan dengan total observasi berjumlah 36. Nah, dalam penelitian ini terdapat data outlier sebanyak 5, sehingga data observasi yang dapat dilakukan pengolahan data yaitu sebanyak 31. Yang kedua, analisis deskriptif, di mana pada tabel dapat dilihat bahwa variabel profitabilitas perusahaan non-manufaktur subsektor media yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 memiliki rata-rata 0,315. Nilai maksimum profitabilitas sebesar min 0,2 menunjukkan tingkat terendah pengelolaan aset perusahaan. Nilai maksimum profitabilitas sebesar 0,22 menunjukkan tingkat tertinggi dari pengelolaan aset perusahaan. Pada variabel leverage, perusahaan non-manufaktur subsektor media yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 memiliki rata-rata 0,7262. Nilai maksimum leverage sebesar 0,17 menunjukkan tingkat terendah dari risiko perusahaan. Nilai maksimum leverage sebesar 2,61 menunjukkan tingkat tertinggi risiko perusahaan. Variabel manajemen laba, perusahaan non-manufaktur subsektor media yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 memiliki rata-rata 0,005278454. Nilai minimum manajemen laba sebesar 0,00767 menunjukkan tingkat terendah dari perencanaan laba. Nilai maksimum manajemen laba sebesar 0,00437 menunjukkan tingkat tertinggi dari perencanaan laba. Pada variabel penghindaran pajak, perusahaan non-manufaktur subsektor media yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 memiliki rata-rata 0,1651. Nilai minimum penghindaran pajak sebesar min 0,24 menunjukkan tingkat terendah dari penghindaran pajak. Nilai maksimum penghindaran pajak 0,48 menunjukkan tingkat tertinggi dari penghindaran pajak. Yang ketiga, pengujian asumsi klasik. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai asymmetric to tail dari pengujian Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 1,000, yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah normalitas, atau dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Yang kedua, uji multikolonialitas. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa nilai toleransi untuk masing-masing variabel independen, yaitu profitabilitas ROA, leverage DER, dan manajemen laba ML adalah 0,830,
0,822 dan 0,865. Dari ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai toleransi besar dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonialitas antara variabel dalam regresi. Sedangkan nilai fifth untuk masing-masing variabel independen yaitu profitabilitas ROA, leverage DER, dan manajemen laba ML adalah berturut-turut 1,205, 1,217, dan 1,156. Dari ketiga variabel tersebut, nilai fifth kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonialitas antar variabel. Yang ketiga, uji autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menggunakan Darby-Watson, dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,691, sedangkan nilai DU 3.231 dengan taraf 0,05 yang dapat dilihat pada tabel Darby-Watson adalah 1,650, yang berarti bahwa nilai DW besar dari DU dan nilai DW kecil dari 4DU, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi. Yang keempat, uji heterokedastisitas. Berdasarkan gambar di atas, teman-teman bisa lihat dapat disimpulkan bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Titik-titik tidak mengumpul, hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik dapat data tidak dapat membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit, dan melebar kembali, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heterokedastisitas. Yang keempat, uji ketetapan model. Bagian yang pertama, uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel, dapat dijelaskan bahwa nilai adjust R² sebesar 0,377. Dari nilai tersebut menunjukkan bahwa 37% dari variabel variasi penghindaran pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas ROA, leverage atau DER, dan manajemen laba atau ML. Sedangkan sisanya sebanyak 63% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel regresi. Bagian kedua yaitu uji F. Dari tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau p-value adalah 0,001, yang berarti bahwa nilai tersebut kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan ketiga variabel independen secara bersama-sama atau simultan dapat menjelaskan variabel independen. Yang kelima, analisis regresi linear berganda. Pada analisis regresi linear berganda ini, di sini melakukan pengujian, yaitu yang pertama tanpa variabel pemoderasi. Hasilnya, berdasarkan uji regresi linear berganda, sebelum dipengaruhi oleh variabel pemoderasi, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel ROA atau profitabilitas yang berpengaruh secara parsial terhadap variabel penghindaran pajak karena memiliki nilai signifikan T statistik sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk variabel leverage atau DER dan manajemen laba atau ML secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena nilai signifikan statistik 0,721 dan 0,27 yang berarti lebih besar dari 0,05. Selanjutnya pengujian dengan menggunakan variabel moderasi.
Berdasarkan hasil pengolahan regresi setelah memasukkan variabel pemoderasi, latar belakang pendidikan CEO dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan CEO tidak dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas atau ROA, leverage atau DER, dan manajemen laba atau ML terhadap variabel penghindaran pajak. Yang keenam, analisis model dan pengujian model. Yang pertama, pengujian model regresi pengaruh profitabilitas atau ROA terhadap penghindaran pajak. Hasilnya, nilai signifikansi variabel profitabilitas atau ROA adalah sebesar 0,00, yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima. Yang kedua, pengujian model regresi pengaruh leverage atau DER terhadap penghindaran pajak. Hasilnya, nilai signifikan variabel leverage atau DER sebesar 0,721, yang berarti bahwa lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ditolak. Yang ketiga, pengujian model regresi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikan variabel manajemen laba atau ML sebesar 0,273, yang berarti lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ditolak. Yang keempat, pengujian model regresi pengaruh profitabilitas atau ROA terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi dengan latar belakang pendidikan CEO. Hasilnya, T hitung sebesar 1,467 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,04841 dengan signifikansi 0,154, atau bisa dikatakan tidak bermoderasi. Hal ini berarti bahwa variabel latar belakang pendidikan CEO bukan merupakan pemoderasi dalam hubungan antara profitabilitas atau ROA dengan penghindaran pajak atau ETR. Yang kelima, pengujian model regresi pengaruh leverage atau DER terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi dengan latar belakang pendidikan CEO. Hasilnya, T hitung sebesar 0,644. T hitung sebesar min 0,644 atau lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,04841 dengan signifikansi 0,525, yang artinya tidak bermoderasi. Hal ini berarti bahwa variabel latar belakang pendidikan CEO bukan merupakan pemoderasi dalam hubungan antara leverage atau DER dengan penghindaran pajak. Yang terakhir itu pengujian model regresi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi dengan latar belakang pendidikan CEO. Hasilnya, T hitung sebesar 0,435 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,04841 dengan signifikansi 0,667 atau tidak bermoderasi. Hal ini berarti bahwa variabel latar belakang pendidikan CEO bukan merupakan pemoderasi dalam hubungan antara manajemen laba dengan penghindaran pajak. Selanjutnya masuk kepada pembahasan pada bab 5, yaitu penutup. Bagian pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, profitabilitas atau ROA secara parsial memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, leverage atau DER secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang keempat, latar belakang pendidikan CEO tidak dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas atau ROA terhadap penghindaran pajak. Yang kelima, latar belakang pendidikan CEO tidak dapat memoderasi hubungan antara leverage atau DER terhadap penghindaran pajak. Dan yang terakhir, latar belakang pendidikan CEO tidak dapat memoderasi hubungan antara manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Bagian kedua, implikasi.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa manajer memiliki perilaku oportunistik untuk melakukan penghindaran pajak, di mana manajer akan melakukan penghindaran pajak agar laba yang dilaporkan ke prinsipal menjadi lebih tinggi, dan manajer tersebut akan mendapatkan bonus yang besar juga. Selain itu, hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa teori keagenan akan mendorong para agen untuk meningkatkan laba perusahaan yang nantinya akan meningkatkan penghasilan pajak. Sedangkan laba perusahaan yang dapat diukur dengan rasio profitabilitas menunjukkan kinerja dari manajemen di mana jika rasio profitabilitas tinggi maka mengisyaratkan bahwa adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen, di mana tindakan efisiensi tersebut mengurangi nilai efektif tax rate atau ETR. Yang bagian yang ketiga yaitu keterbatasan dan saran. Keterbatasan yang pertama, faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel, yaitu profitabilitas, leverage, dan manajemen laba. Sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Yang kedua, adanya keterbatasan sampel, di mana dalam penelitian ini sampel yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan non-manufaktur subsektor media dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 saja. Ada kemungkinan sampel ini bukanlah sampel yang terbaik yang mampu mempresentasikan pengaruh profitabilitas, leverage, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan pemoderasi latar belakang pendidikan CEO. Yang ketiga, variabel pemoderasi dalam penelitian ini belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Selanjutnya, saran. Yang pertama, variabel yang digunakan dalam penelitian ini sangat sedikit, yaitu hanya 3 variabel. Oleh sebab itu, pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan penghindaran pajak, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi praktek penghindaran pajak. Yang kedua, jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada salah satu dari subsektor perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel dan akan mendekati gambaran hasil yang lebih mendekati kondisi sebenarnya. Yang ketiga, variabel pemoderasi dalam penelitian ini yaitu latar belakang pendidikan CEO atau Chief Executive Officer yang dilihat dari latar belakang accounting atau non-accounting belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Maka dari itu diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan variabel moderasi yang lain yang sekiranya dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Sekian hasil presentasi atas penelitian skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.